Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 501 sampai dengan 502 pemenang. Fatih menghindari tatapan sang kaisar. Ayah, bukankah ayah mengatakan untuk melakukannya dengan benar pada kali pertama atau tidak melakukannya sama sekali? Ya. Kaisar berkata dengan tumpul. Merupakan kabar baik bahwa putranya telah melampaui dirinya, tetapi situasi yang berpindah ke keadaan ini membuatnya sedih. Di antara putra-putranya, dia mengenal mereka semua luar dan dalam, kecuali yang gemuk. Bukan karena dia dibutakan oleh cinta kebapakan, tapi karena anak itu menyimpan segala sesuatunya terlalu dekat di dada selama bertahun-tahun. Tidak ada apapun yang dapat dipilih oleh kaisar untuk membuat sketsa kasar. Keserakahan dan kemunafikan putra mahkota, sikap impulsif putra kedua, semuanya menjadi sasaran empuk taktiknya. Hanya putra bungsunya yang tidak pernah meninggalkan apapun. Sampai saat-saat terakhir. Kaisar akan menyambut serangan kedua putra pertamanya dengan tangan terbuka, tentu saja dengan segala kemungkinan. Sementara kepindahan putra ketiganya pasti akan terjadi secara tiba-tiba. Kamu tahu tentang trik keracunan putra mahkota? Kaisar menghela nafas. Fatih mengangguk, saya telah memasukkan seseorang ke dalam lingkarannya, tetapi bukankah ayah kekaisaran juga mengetahuinya? Dengan sifat hati-hatimu, satu-satunya cara untuk keracunan adalah jika kamu membiarkannya terjadi karena pilihanmu. Apa? Putra mahkota dan Yongning terkejut. Kaisar mengangguk pahit, saya tahu. Namun saya bahkan lebih sadar betapa tubuh saya semakin menyusut dari hari ke hari. Saya menyadari bahwa menggunakan kejahatan putra mahkota hari ini akan jauh lebih baik untuk membuka masa depan kamu. Putra mahkota tersedak, ayah kekaisaran, bukankah aku putramu? Kenapa kamu memanfaatkanku untuknya? Itu tidak memanfaatkanmu, tapi hanya membimbingmu. Apa yang terjadi hari ini adalah karena sifat serakahmu. Kaisar mencibir, kamu menuai semua yang kamu tabur. Seorang suci tidak mempunyai keinginan, meskipun hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Fatih membungkuk, saya akan mengingatnya. Tidak, akulah yang harus melakukannya. Kaisar berkata, topik terakhir adalah memberikan kesempatan terakhir kepada putra mahkota. Dia hanya harus memberi saya respons yang tepat dan saya tidak akan meminum racunnya. Apakah kamu akan membuat pilihan yang sama, Chong-er? Fatih menjawab, sukses dibangun di atas tulang orang lain. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Saya tahu saya membuat pilihan yang tepat. Selalu berikan pernyataan yang benar atau jangan pernah berikan pernyataan sama sekali. Bahkan jika saudaramu lah yang menghentikanmu, kamu harus menghancurkan mereka dengan impunitas yang sama seperti orang lain. Itulah yang menjadikanmu seorang penguasa. Kaisar memuji. Putra mahkota mengalami pendarahan di dalam. Putri Yongning menyaksikan semuanya dengan mata buta. Sebelum semuanya kembali padanya dan dia mengoceh, kamu gila, semua orang gila. Dia lari sambil menangis dan menabrak dada lebar seseorang. Saat dia lewat, pria itu menangkapnya. Sudah lama sekali, Tuan Putri, tapi sifat penuh semangatmu tidak berubah sedikit pun. Keluarga kekaisaran mengerutkan kening mendengar nada familiar itu. Yongning mengangkat wajah imutnya dan menyambutnya adalah senyuman jahat khas Zuofen. Zuofen. Yongning melompat ke pelukannya, menangisi nyawanya. Pengurus terbaik di bawah surga membeku di sana dengan tatapan bodoh. Yun Shuang di sisinya kesal karena alasan yang tidak diketahui, menarik pakaian Yongning dengan lembut namun tegas. Yongning, ada apa? Yongning hanya berpelukan lebih erat dan menangis lebih keras. Mulut empat harimau Tianyu bergerak-gerak, ada apa dengan Marsekal yang selalu mendapatkan gadis-gadis? Kami tidak kalah keren dari dia. Hanya karena gelar marsekalnya memiliki karakter keren di dalamnya, apakah itu berarti dialah yang menarik? Luo Yunhai mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memutar matanya. Setidaknya kakakku yang cemburu tidak ada di sini untuk meledak. Hanya para tetua yang menerimanya dengan tenang sambil tersenyum samar. Steward Zuo benar-benar Casanova, kenyataannya terlalu berlebihan, hihihi. Dengan putri yang terisak-isak, Zuofen begitu tersesat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya. Sambil menghela nafas, dia menjatuhkannya dengan pukulan tepat di leher. Rombongannya membeku kaku. Steward Zuo, apa yang kamu lakukan? Tanya Li Jingtian. Zuofen menyerahkan Yongning kepada Yun Shuang yang tercengang sambil mengangkat bahu, dia terlalu putus asa. Ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkannya. Apa?
Semua orang mempunyai wajah gelap. Steward Zuo terlalu kasar. Perlakuan yang lebih adil harus diperlakukan dengan kasih sayang. Itu berlaku ganda bagi sang putri. Tidak kasar seperti kamu. Pak. Empat macan Tianyu menangis kering. Mengapa orang yang kasar mendapatkan gadis-gadis sementara kita berempat yang tampan mendapatkan nada? Yun Shuang mengambil adik perempuannya yang tersayang, tetapi memastikan untuk membuat lubang di Zuo Fen dengan matanya. Meskipun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan mistis, dia tidak membencinya karena hal itu. Faktanya, dia lebih bersemangat. Setidaknya Zuo Fen tidak memiliki perasaan padanya. Para pelayan yang ketakutan terbangun karena panggilan Zuo Fen dan membawanya pergi saat dia berjalan ke aula. Dalangnya, Kaisar Tianyu, segera terlihat. Saatnya mengakhiri ini. Kaisar memperhatikan mereka masuk dengan tatapan tertegun, saya benar-benar kalah. Fatih memperhatikan Zuo Fen dengan pandangan yang dalam. Hahaha, Yang Mulia, kita bertemu lagi. Zuo Fen melihat Kaisar berwajah gelap, jelas-jelas keracunan, dan tertawa. Apa ini, pertengkaran keluarga? Hah? Orang-orang di belakangnya terkekeh. Jika ini pertengkaran, lalu mengapa ada mayat di sekitar? Saya tidak berani memikirkan seperti apa permainan kekuasaan itu. Mengabaikan kata-katanya yang menggigit, Kaisar berkata, kedatanganmu berarti kekalahan Tuo Batieshan. Naga ilahi dan penjaga bayanganku juga tidak akan kembali, kan? Bingo. Saya tidak pernah meninggalkan jalan keluar. Zuo Fen terkekeh. Kebenaran itu menyakitkan, tidak peduli seberapa besar sang Kaisar meramalkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meratap. Dia membutuhkan waktu lama untuk berkata, Zuo Fen, saya tahu semua tentang kamu dan klan Luo. Anda tidak memiliki kekuatan untuk sukses jadi bagaimana? Hahaha, ini malah menunjukkan bahwa kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang aku. Zuo Fen melihat ke belakang, ke arah anak buahnya, dan mereka juga tertawa. Klan Luo telah berjalan sesuai keinginan Kaisar, tidak berdaya untuk melawan. Kemudian Zuo Fen hanya menghabiskan waktu berhari-hari dalam membangun 100.000 pasukan boneka perang yang kuat melawan jutaan Tuo Batieshan, sambil melepaskan 5 ketidakkekalan pada para tetua sekte penjinak binatang. Hanya 2 AC ini saja yang telah membalikkan keadaan. Tak satu pun dari skenario tersebut yang dapat diprediksi oleh Kaisar, tidak peduli seberapa banyak dia bertukar pikiran. Atau Zuo Fen itu anggota sekte perencana iblis. Yang terakhir itu akan membantu Kaisar mengambil rencana yang sama sekali berbeda. Faktanya, hal itu akan membuatnya membuang rencananya keluar jendela. Namun karena ketidaktahuannya dia merencanakan semuanya, mengarahkan semuanya, dan kemudian kehilangan semuanya. Pasukan Zuo Fen tentu saja tahu segalanya, dan tertawa seperti pemenang. Karena tidak mengetahui detailnya, tetapi mengetahui akhir ceritanya, dia memberitahu Kaisar bahwa Zuo Fen telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Dan ini semua adalah langkah yang diambil Zuo Fen setelah mengetahui dewan dan para pemainnya. Kaisar menghela nafas, kamu sudah mengetahui semuanya sejak awal, bahkan kesepakatanku dengan Quan Rong, dan membuat rencana. Hanya sedikit orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka adalah pembantu saya yang paling terpercaya. Bagaimana kamu tahu? Zuo Fen tersenyum sadis, sambil menunjuk ke arah Yun Shuang, sama seperti Yang Mulia, jika ragu, tanyakan pada imam besar. Nona Shuang-er adalah bantuan yang ditawarkan Yun Xuanji secara pribadi kepada saya. Dan dengan sedikit bantuan dari diriku sendiri, aku bisa mengeksploitasi segalanya, hahaha. Yun Shuang tersipu, pikirannya tertuju pada peristiwa tertentu. Mata paroki hanya bisa melihat arah nasib, tidak melihat detailnya. Saya sepenuhnya menyadari kekurangan mereka dan tidak mungkin para bintang mengungkapkan tentang kesepakatan saya dan Quan Rong. Kaisar memandang Yun Shuang tetapi menggelengkan kepalanya. Zuo Fen mengangguk, benar, Shuang-er tidak bisa mengatakan faktanya, hanya siapa yang nasibnya naik, turun, bangkrut atau mendapatkan emas, itu sudah lebih dari cukup. Zuo Fen menyeringai, saat delegasi Quan Rong memasuki ibu kota kekaisaran, mereka berada di puncak permainan, karena mereka datang untuk mengambil bagian. Data Regent Estate dan Zuge Changfeng juga menunjukkan pertumbuhan, dan hal ini juga masuk akal. Mungkin karena bersekongkol dengan gerakan Quan Rong atau Quan Rong untuk mencapai tujuan mereka. Dan kemudian ada prediksi klan Luo, tampak sangat datar, jika boleh saya katakan. Cukup adil, karena Quan Rong tidak datang untuk kita, tetapi untuk membuat pusaran air yang baik.
Dan dengan fondasi klan Luo yang goyah, hal itu cukup mempengaruhi kami. Meskipun Zuo Fan mengalihkan senyum menyeramkannya kepada Kaisar, mengapa nasib yang mulia melonjak saat Quan Rong ada di sini, bahkan lebih tinggi dari 4 lainnya? Ini tidak masuk akal. Quan Rong dan Tianyu adalah musuh, bagaimana kedatangan yang pertama dapat meningkatkan nasib yang mulia? Saya tidak pernah mempertimbangkan kesepakatan curang Anda, yang mulia, karena itu benar-benar tabu. Kesalahan yang diremehkan akan membuat semua orang terlibat dan kekuatan Anda akan dicabut. Saya meminta Shuang Er memperhatikan nasibnya berkali-kali untuk memastikannya. Dengan menghilangkan semua kemungkinan rasional, Anda sampai pada jawabannya, tidak peduli betapa mustahilnya hal itu. Yang mulia, Anda baru saja mengabaikan semua orang, membuat kesepakatan curang dengan Quan Rong. Saat itulah semua perencanaanku dimulai dan aku meminta para tetua menggali bunker untuk bersiap melawan serangan Quan Rong. Zuo Fan terdiam. Kaisar menghela nafas, kamu sangat pintar. Dengan bantuan Holy Maiden, inilah hasilnya. Tidak perlu menggurui saya, yang mulia adalah jenius sejati di sini, meskipun dogmatis, membuat semua orang menjauh. Yun Xuanji, Dugu Santian, Zhuge Changfeng, daftarnya terus bertambah. Zuo Fan terkekeh. Yun Xuang membeku, maksudmu kakek. Shuang Er, aku tahu kematian Yun Tua telah menyiksamu. Aku bilang aku akan membalas dendam padamu, tapi saat itu bukan saat yang tepat. Sekarang saya perlihatkan kepada Anda pembunuhnya, agar Anda sendiri yang membalas dendam. Zuo Fan melanjutkan, benarkah, yang mulia? Anda telah membunuh Yun Xuanji. Apa? Yun Xuang memperhatikan pria lesu dengan mata merah, kamu. Kaisar mengangguk, imam besar adalah menteri yang berharga bagi bangsa kita, dan saya. Saya telah curhat kepadanya berkali-kali, memberinya terlalu banyak informasi. Dia mengetahui rencanaku dan menentangnya. Bahkan mengandalkan Zuo Fan, pengkhianatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Klan Yun bekerja untuk kemajuan dunia ini. Saat berdirinya kerajaan kita, nenek moyang pasti juga memikirkan rakyatnya. Tapi yang mulia bertindak karena alasan egoisnya sendiri, bahkan membawa musuh ke negeri kami, membiarkan Quan Rong menginjak-injak rakyat Tianyu. Tuan Yun Xuanji tidak akan menyetujuinya. Satu-satunya pilihannya adalah memohon kepada saya untuk mengubah masa depan ini. Zuo Fan menghela nafas, dengan takdir dan keberuntungan, saya melawan pasukan Quan Rong yang tangguh. Kaisar tersenyum mencela diri sendiri. Kartu as terkuatnya telah digagalkan. Hal ini menunjukkan bahwa surga terus memperhatikan penghuninya. Mata Yun Xuang terbakar, tinjunya mengepal, amarahnya melonjak. Dugu Feng membungkuk, Nona Shuang Er, bukan hanya Anda yang memiliki keluhan terhadap Kaisar. Saya sendiri punya beberapa pertanyaan. Setelah semuanya terungkap, Nona Shuang Er bebas untuk mengakhirinya. Yun Xuang mengangguk, menahan aliran deras yang mengamuk itu. Dugu Feng memulai, yang mulia, bagaimana jutaan tentara Quan Rong bisa menyeberang dalam semalam dan menyergap kami? Tidak mungkin kamu bisa menyembunyikan ini dari tentara Dugu. Hahaha, bahkan Zhuge Changfeng tua hanya bisa menyelinap masuk paling banyak 100.000. Tidak ada cara bagi saya untuk melakukannya, tanpa menarik perhatian dua pilar. Kaisar berbalik, Zuo Fan, kamu pintar. Bisakah kamu menjawabnya? Zuo Fan menyipitkan mata, tapi tertawa, batu elemental nasional. Mata Kaisar melotot. Dugu Feng tercengang, batu elemental nasional yang digunakan dalam debat esoterik? Sama saja. Batu elemental nasional adalah yang terbaik dalam menggerakkan pasukan dan berada di bawah pengawasan semua orang. Yang mulia menggunakan debat esoterik sebagai kedok untuk mengeluarkan mereka dari istana kekaisaran. Dan saat berada di Bisking Mountain, saya bertemu dengan seorang gadis Quan Rong. Mereka pasti ada di sana untuk mengambil kuncinya. Dan ketika debat esoterik berakhir, semua orang akan fokus pada 7 rumah bangsawan sementara mereka menyelinap masuk, menunggu. Penjelasan Zuo Fan seolah-olah dia ada di sana. Dia menoleh ke arah Fang Qiubai yang selalu diam, Tuan Fang, Anda bertanggung jawab atas masalah ini dan seharusnya menyadarinya, bukan? Fang Qiubai mengangguk, benar. Hahaha, aku telah meremehkanmu, Zuo Fan. Saya mengerti sekarang mengapa saya kehilangan semuanya. Kamu tahu segalanya. Kaisar tertawa sambil menangis. Namun Anda tidak pernah khawatir saat Anda berselisih dengan Regent Estate bahwa saya akan mengarahkan pandangan saya ke kota Wingaze? Tidak sedikit pun.
Yang Mulia berencana menggunakan orang luar ketika perang saudara usai, tidak sehari sebelumnya. Zuo Fen sombong, Quanrong adalah kartu as terbesar Yang Mulia dan lokasi delegasi mereka adalah tempat pertama yang diserang. Meskipun kamu selalu menghasut Regent Estate dan perang klan Luo, mengirimkan pasukan Dugu, Naga Ilahi, dan Raja Bayangan untuk mengambil alih kepala kami, itu semua hanyalah kedok. Satu-satunya tujuan Anda yang sebenarnya adalah menyingkirkan Dugu Santian dan Zhuge Changfeng, menteri terhebat Anda. Setelah istana menjadi bagus dan bersih, Anda akan memulai kampanye melawan klan Luo yang melemah, hasil yang mudah bagi pasukan Quanrong yang perkasa. Kaisar menatapnya, lalu mengapa saya tidak menggerakkan Dugu Santian untuk membunuh kalian semua dan menyelesaikan ini untuk selamanya? Yang Mulia paling mengenal Marsekal Dugu. Dia setia pada suatu kesalahan. Dia tidak akan pernah setuju dengan kesepakatanmu dengan Quanrong. Anda takut akan pemberontakannya, jadi setelah Zhuge Changfeng menghilang, sebelum beritanya tersiar, Anda melenyapkan tentara Dugu. Anda mengira, pada saat itu, klan Luo hanyalah segelintir ahli dan mengabaikan kami dengan berpikir kami tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Zuo Fen menghela nafas, namun pada akhirnya kitalah yang menjadi pemenang, tidak ada yang lebih bijaksana. Kaisar memiliki pandangan yang membosankan, meluangkan waktu untuk menjawab, pelayan Zuo itu seperti dewa. Kekalahan saya, dibenarkan. Memberikan tahta kepada Steward Zuo akan menjadi masa depan yang lebih cerah. Semua orang kaget, termasuk si gendut dan putra mahkota. Dengan sifat cerdas dan lengan kuat Zuo Fen, tidak ada seorang pun di Tianyu yang dapat melawan hegemoninya. Hati keduanya berdebar-debar, menunggu jawabannya. Zuo Fen menggelengkan kepalanya, Yang Mulia, ini mungkin terlambat untuk dikatakan, tetapi saya meminjam orang-orang dari sekte perencana iblis dan berhutang budi pada mereka. Saya perlu melapor kepada mereka dalam beberapa hari. Saya tidak bisa menjadi kaisar, tidak tahu kapan saya akan kembali. Sekte perencana iblis tahu tentang ini? Bagus sekali, hahaha. Kaisar berseru, Chong-er, berhati-hatilah untuk tidak meraih lebih dari yang bisa kamu raih saat kamu berada di atas tahta. Anda harus menunjukkan rasa terima kasih setiap kali Anda dipanggil Yang Mulia. Zuo Fen memuji, Yang Mulia sungguh cerdas. Baiklah, karena aku dan si gendut sudah sepakat, dia bisa berjalan ke sana. Tunggu. Putra mahkota menjadi bingung, menawarkan pelayanan penuhnya kepada Zuo Fen yang agung, pelayan Zuo, karena Tuan tidak dapat naik tahta dan tidak berniat membiarkan orang lain mengambilnya, mengapa tidak mendukung saya? Saya bersumpah untuk melakukan semua perintah Anda. Kamu akan menjadi pensiunan kaisar. Zuo Fen adalah pemenang tertinggi di sini, dan gelar kaisar bergantung pada kebijaksanaannya. Dan dari pendirian klan Luo, putra mahkota memperkirakan tidak ada orang lain yang menginginkan pekerjaan itu. Jadi dia bergegas meraih kaki besar dan tebal itu. Melirik ke atas, Zuo Fen mengejek, menurutmu pertarungan memperebutkan kursi kosong yang dimuliakan itu hebat? Tentu saja. Suruh aku melakukannya dan aku akan melakukan apa saja. Putra mahkota menganggukkan kepalanya. Yang dia dapatkan hanyalah tatapan menghina.